Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna Utama Muhammad Naufal Isyami Putra Widyantias, STB 4393, Program Studi Teknik Pemasyarakatan Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai penerapan komunikasi interpersonal melalui podcast, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas podcast Raditya Dika dengan judul 2 jam ngomongin politik featuring Effendi Ghazali. Sebelum beralih ke pembahasan videonya, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Joseph Adovito, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua atau lebih dari dua orang yang saling bergantung. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan langsung melihat bagaimana videonya. Selamat malam Mas Effendi Ghazali. Malam. Aku bener-bener merasa senang banget ada Mas Effendi di sini. Karena aku kenal Mas Effendi itu sebenarnya dari Republik Mimpi, acara yang dibuat sama Mas Effendi. Terus aku ngerasa ternyata politik itu bisa dijadikan bagian dari sebuah entertainment gitu. Atau dibalik, kalau dalam ilmu komunikasi politik, katanya orang itu lebih banyak memahami politik pada saat ini dari jurnal-jurnal internasional, itu melalui justru acara-acara yang lebih ringan, seperti di Jon Stewart The Daily Stewart with Jon Stewart itu katanya merupakan suatu acara yang paling penting yang membagikan informasi tentang politik kepada warga Amerika ketimbang acara-acara lainnya. Nanti juga bisa masuk ke late night show, stand up comedian dan lain-lain. Jadi misalnya ada calon presiden di Amerika yang merasa lebih baik mengumumkan pendeklarasian sebagai calon presiden itu di acara late night show atau The Daily Show with Jon Stewart daripada bikin acara, kalau di sini kan lebih bagus deklarasi seremonial gitu di GBK atau di mana. Dia merasa jauh lebih penting untuk mengatakan saya mau maju jadi presiden secara sangat serius di acara-acara late night show gitu-gitu. Dianggap penting gitu. Iya. Di sana tuh emang keren banget ya. Maksudnya mereka mengemas berita-berita. Nah, dari video tadi kita dapat lihat bahwa podcast merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal ini mempunyai beberapa elemen, yaitu source receiver, yaitu sumber dan penerima, message atau pesan, channel atau media, noise, gangguan, konteks atau isi, efek, dan juga etik atau etika. Pada podcast ini terdapat sumber dan penerima, di mana dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Effendi Ghazali dan yang menjadi penerimanya adalah Raditya Dika. Kedua, message atau pesan. Di sini dapat kita lihat bahwa tentunya ada pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sebaliknya, komunikan juga memberikan feedback kepada komunikator. Ketiga, channel atau media. Dapat dilihat bahwa komunikasi di dalam podcast ini disampaikan secara langsung. Kemudian, noise atau gangguan. Di sini dapat kita lihat sebenarnya tidak ada gangguan yang cukup signifikan karena memang ruangan yang digunakan oleh Raditya Dika sudah proper untuk melakukan podcast. Kemudian konteks atau isi, di mana dapat dilihat pada podcast ini konteks atau tema yang diambil adalah mengenai politik. Kemudian dari segi efek dapat dilihat dengan adanya podcast ini memberikan efek, yaitu menambah pengetahuan terutama tentang politik baik kepada Raditya Dika sebagai komunikan ataupun penonton podcast ini. Kemudian ada etik atau etika, di mana kita dapat lihat dari podcast tadi bahwa Raditya Dika sangat menghargai Bapak Effendi Ghazali yang notabene-nya lebih tua dan juga mempunyai lebih banyak pengetahuan mengenai politik. Selain itu, dari video tadi juga kita bisa melihat bahwa adanya beberapa prinsip dari komunikasi interpersonal, yaitu sebagai contohnya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi interpersonal merupakan proses transaksional. Maksudnya adalah terjadi sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana dalam hal ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh narasumber dan ada juga feedback yang disampaikan juga oleh komunikan, yang mana kita bisa melihat bahwa Bapak Effendi sebagai narasumber memberikan informasi-informasi, kemudian dari Raditya Dika sebagai komunikan juga memberikan feedback terhadap informasi tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, kita dapat lihat bahwa komunikasi interpersonal memiliki tujuan.
Dapat dilihat dari podcast ini, tujuan dari Komunikan adalah belajar mengenai apa yang belum diketahuinya tentang politik. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan Raditya Dika kepada Bapak Effendi Ghazali. Menurut Mas Effendi sendiri nih, maksudnya ya sebagai pakar komunikasi politik gitu, kemenangan Trump ini fair nggak sih? Maksudnya demokratis nggak? Karena ini menarik. Ada pertanyaan besar soal ada nggak pengaruh atau intervensi dari Rusia utamanya ya, atau katakanlah negara asing dalam pemilu Amerika Serikat. Sampai sekarang masih di bawah proses penyelidikan itu. Betul. Tapi yang hampir bisa dipastikan oleh para ilmuwan komunikasi politik adalah bagaimana menggunakan dua hal, post-truth dan hoax. Jadi itu sebetulnya mana yang bisa mengantarkan Trump jadi juara itu post-truth dan hoax. Jadi dalam konteks hoax misalnya, atau bisa bilanglah apa yang dikampanyekan secara tidak benar, Hillary itu cuma 27 lah kurang lebih misleading pernyataannya di dalam kampanye. Jadi kalau ada fact checks itu, pengecekan fakta cuma 27. Trump ini ya lumayan lah 114. Jadi yang resmi loh itu pernyataan. Kalau dari sesudah dilantik jadi presiden itu udah banyak lagi. Katanya sampai 2 bulan lalu 6.000 katanya. 6.000 omongan salah. Hoax ya. Iya, artinya dianggap orang karena ingin membohongi, membela diri secara salah kurang lebih gitu. Tapi dua itu pengantarnya, post-truth dan hoax. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan itu. Kenapa di sebuah masyarakat seperti Amerika bisa tumbuh post-truth dan hoax? Untuk menyederhanakan, kalau hoax pasti bohong ya. Iya. Hoax sama dengan bohong. Bagusnya kalau di Indonesia tuh kita bisa memainkannya dengan sedikit tekanan. Hoax. Kayak buang ludah ya? Iya, kayak buang ludah, kayak mau muntah gitu. Hoax. Keren ya. Amerika nggak bisa. Dari cuplikan tersebut dapat dilihat penggunaan konsep Johari Window, yaitu untuk meningkatkan self-awareness, di mana dalam hal ini Raditya Dika mempunyai kesadaran diri bahwa ia tidak terlalu paham mengenai politik. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Bapak Effendi Ghazali. Dengan informasi tersebut, maka ia dapat mengetahui apa yang diketahui oleh orang lain dan juga dapat mempersempit blind spot sesuai dengan konsep Johari Window. Dari cuplikan tersebut juga dapat dilihat pembentukan kesan yang dibuat oleh Bapak Effendi Ghazali, di mana dengan berbagai informasi mengenai politik dan komunikasi baik nasional ataupun internasional yang ia sampaikan menimbulkan persepsi dan kesan Raditya Dika kepada Bapak Effendi Ghazali sebagai seorang pakar atau ahli komunikasi politik. Komunikasi interpersonal dapat berupa komunikasi verbal dan non-verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata seperti yang sudah kita lihat pada cuplikan-cuplikan sebelumnya, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, melainkan berupa gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Berikut adalah contoh gerakan non-verbal di dalam podcast Raditya Dika. Berarti masuk apa ke negatif campaign gitu? Atau black campaign justru? Nah, sebetulnya gini, kebetulan kalau saya lagi belajar di Amerika pada waktu itu, kami agak kurang mengenal istilah black campaign. Mungkin di kampus saya di Cornell University itu, karena kami agak sensitif terhadap kata-kata black itu gitu. Oh, karena dikiranya iya dong, kenapa? African American? Iya, enggak. Kenapa sih kalau ada apa-apa black? Black, sudahlah cukup black magic, white magic ya. Ini campaign pun black campaign, white campaign. Kami cuma mengenal negative campaign. Negative campaign. Berbeda dengan attacking campaign. Kalau attacking itu bisa sangat positif. Malah dalam banyak literatur mengatakan dia bawa 7 manfaat bagi komunikasi politik modern. Misalnya dengan attacking orang jadi ingat, sampai recall, terbawa-bawa sampai ke TPS bisa. Ada 7 manfaatnya. Tapi attacking tidak mesti negatif. Jadi kalau Anda attacking dengan data yang sangat baik, ya, kemudian seperti misalnya lah kalau menirukan salah satu yang debat di Pilpres kita, kalau ada calon presiden yang mengatakan misalnya tidak ada lagi kebakaran hutan gitu, lalu orang bilang enggak Pak, ada segini, kemarin minggu lalu aja baru ada misalnya, itu attacking dalam konteks yang positif, tinggal adu data. Tapi kalau misalnya Anda mulai attacking, nah yang disebut negatif itu kalau dalam tentu saja orang boleh bilang black campaign ya, terserah gitu ya. Nah, negatifnya 3 saja, yaitu yang pertama. Dari cuplikan tersebut terdapat beberapa bentuk komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ada gerak tubuh, di mana dalam hal ini terdapat gerakan tangan yang ditunjukkan baik oleh Bapak Effendi ataupun Raditya Dika. Gerakan tangannya seperti ini, yaitu
dalam rangka membantu memberikan penjelasan terhadap informasi yang diberikan. Kemudian terdapat juga kontak mata yang termasuk dalam regulator, yaitu saling menatap antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, terlihat juga ekspresi wajah senang Raditya Dika ketika tersenyum dan tertawa, di mana ekspresi juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Mendengarkan merupakan suatu bagian penting karena mempengaruhi berlangsungnya komunikasi interpersonal. Pada video ini, yang menjadi pendengar atau komunikan adalah Raditya Dika. Ada beberapa gaya mendengarkan efektif. Untuk melihat gaya mendengarkan yang diterapkan oleh Raditya Dika, kita bisa melihat lanjutan video berikut. Oke, nah pertanyaanku adalah, kenapa di Indonesia ya, kita tuh nggak bisa beradu kandidat yang pada level yang substansial gitu, kayak ideologinya, kayak program kerjanya, kayak apa ya. Tapi kenapa kita sibuk sama hal-hal yang kayak tadi? Menurut Mas Effendi apa sih salahnya? Ini menarik. Ini kita harus bicara ini 4 semester, jadi harus. Enggak, saya bingung menjawabnya, tapi saya mau menjawab pelan-pelan, mudah-mudahan ya nanti dari situ semua orang bisa sharing dan berbagi lagi. Saya mulai dengan mengatakan begini. Ya. Ini adalah, saya mulai dari hal yang paling praktis. Jadi kalau ada orang yang mulai mengatakan dia sebagai korban menderita akibat sistem yang sekarang ini, jadi waduh ini penuh fitnah, kami difitnah, kami diadu domba dan lain sebagainya. Kalau Pak Rocky Gerung suka mengatakan dungu ya, saya nggak menghindari istilah itu. Saya ingin mengatakan ada sedikit gangguan kesehatan jiwa. Oh gitu. Nah, maksud saya begini maksud saya nih, pelan-pelan. Kan yang bikin sistemnya Anda sendiri. Oh gitu. Kok sekarang Anda teriak-teriak, Anda jadi korbannya? Maksud saya gini loh, Radit ya, ini di Indonesia ini pemerintah bersama DPR itu membuat sebuah sistem. Kalau pemilu serentaknya saya yang buat, saya yang maju ke MK sehingga seluruh Indonesia ini akhirnya kita punya pemilu serentak 17 April. Dari cuplikan video tersebut, dapat dilihat bahwa gaya mendengarkan Raditya Dika adalah non-judgmental and critical listening. Hal ini dilihat dari Raditya Dika yang open-minded dalam memahami maksud dan informasi yang diberikan oleh Pak Effendi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raditya Dika menunjukkan sifatnya yang kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam komunikasi interpersonal, tentu saja seseorang menyampaikan pesan sebagai bentuk manifestasi perasaan atau emosinya. Ada beberapa jenis klasifikasi emosi yang tertera pada roda emosi Plutchik. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada podcast Raditya Dika ada apa saja emosi yang tersampaikan. Yang menggunakan istilah ini, pemilu kita ini menjadi cuma wow wiwi gitu. Iya. Nah itu katanya. Jadi, karena udah 5 tahun, terus kita dihadapkan dengan pasangan yang sama lagi, dan sama. konflik yang sudah terbangun di 2014 jadi keulang lagi gitu. Malah sebetulnya ditambah lagi dengan sesuatu yang meruncingkannya di Pilkada DKI Jakarta. Oke. Dan itu Pilkada DKI Jakarta padahal sudah menyediakan 3 pasangan loh. Tapi karena lagi post-truth dan hoaxnya begitu kencang pada waktu itu, ketika menjelma menjadi 2, itu pun kembali tajam. Jadi memang 5 atau 6 menurut saya sesuatu yang menarik untuk kita pertimbangkan. Nah ini ditambah dengan ini sekaligus nih kita kasih tantangan banyak bagi anak muda. Bayangan saya kalau presidensial threshold ini masih terus bertahan, ataupun kalau tidak terus bertahan, maka nih betul-betul ya semata-mata jangan-jangan kita ini dilahirkan hanya untuk memperbaiki sistem. Terus Anda kan nggak niat maju jadi presiden kan? Sama sekali. Majulah suatu saat Anda haruslah maju. Nggak, maksudnya ada juga orang yang harus menyiapkan sistem, memperbaiki sistem. Nanti orang lain yang maju. Nah, poin saya mengatakan begini, jangan-jangan ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ke depan. Di samping presidensial threshold harus 0, saya rasa kita mulai harus melirik ke sistem di mana untuk jadi presiden itu cukup 1 periode dengan jangka waktu yang cukup panjang. Aku baca. Dari cuplikan video tersebut, dapat kita lihat ada beberapa jenis emosi. Yang pertama, emosi interest atau tertarik, di mana raut wajah Raditya Dika menunjukkan perasaan tertarik terhadap informasi yang disampaikan oleh Bapak Effendi. Selain itu, dapat kita lihat bahwa ekspresi Raditya Dika juga menunjukkan bahwa dia senang atau bahagia dengan topik pembahasan pada podcast tersebut. Emosi dalam hal ini juga bisa menular, di mana ketika kita melihat emosi orang lain, maka kita akan cenderung mengekspresikan ekspresi tersebut. Untuk melihat contohnya, kita
lihat dulu cuplikan berikutnya. Dia berarti bisa melahirkan bill tertentu juga, rancangan undang-undang tertentu yang kemudian layak diperjuangkan. Tapi aku kebetulan juga meneliti Noriu nih pada saat dia terpilih gitu. Oh, jadi ini bukan cuma Noriu yang meneliti soal rancangan undang-undang kesehatan jiwa, tapi Radit juga terbukti meneliti Noriu ya. Nggak, maksudnya Ini bukan, saya agak curiga bahwa ini bukan hanya Noriu yang punya passion. Radit juga ada passionnya passion juga. terhadap Ya? Noriu tapi cuman ya aku memerhatikan dan aku ngobrol sama dosenku di UI saat itu. Kebetulan aku pas lagi kuliah juga kan. Terus aku nanya gitu, Mas, ini Noriu terpilih dan menurut aku keren banget, dia punya. Dari cuplikan tersebut dapat kita lihat bahwa Bapak Effendi menyampaikan suatu informasi dengan tersenyum yang mana menunjukkan ekspresi senang. Kemudian melihat ekspresi tersebut, Raditya Dika pun ikut menunjukkan mimik wajah yang senang dengan ikut tersenyum dan tertawa. Hal ini merupakan contoh di mana emosi bisa menular dari orang yang menyampaikan informasi atau komunikator terhadap orang yang menerima informasi atau komunikan. Sekian pembahasan saya mengenai podcast Raditya Dika yang dikaitkan dengan materi-materi tentang komunikasi interpersonal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.